Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 15 November 2020. Demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan: A. Kebaktian onsip di gereja pukul 7 dan pukul 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 19 November 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikuti. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mulia, mulia namanya, PKJ 2.
Pertolongan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi dan berjanji memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri anugerah dan pengampunan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
bersama-sama berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau pun senantiasa dekat kepada kami, mengampuni kami, dan berusaha memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Dengan mengasihi kami, memberkati kami, menuntut kami ke dalam jalan Tuhan. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami tidak menurut apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kami melenceng dari kehendak Tuhan. Dan seringkali pula Tuhan, dosa-dosa masih kami katakan, masih kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, supaya kami kembali merasakan tuntunan-Mu, supaya kami kembali mengalami pengampunan-Mu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan sukacita kita menerima berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11 demikian. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk setia memikul tanggung jawab kami masing-masing yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami pun juga mengalami sukacita, mengalami keberhasilan di sepanjang kehidupan kami, dan kami pun juga mampu menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, nyatakan kehendak-Mu, karena saat ini kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan, kami siap memahami, dan siap melakukan kehendak Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 dilanjutkan ayat 24 sampai ayat 28. Demikian saudara. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menyerahkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Perumpamaan tentang talenta. Jemaat Tuhan, perikop ini merupakan perikop yang tidak asing lagi bagi kita. Di perikop ini diceritakan bahwa ada seorang yang pergi ke luar negeri, dan sebelum dia pergi, dia menitipkan pada hamba-hambanya, mempercayai hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Jemaat Tuhan, apakah talenta itu? Saudara, pada waktu itu talenta merupakan satuan mata uang yang sangat besar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan padahal dinar, saudara, merupakan upah buruh 1 hari. Kita bisa membayangkan 6.000 dinar adalah 6.000 hari upah buruh. Sekitar upah buruh selama 17 tahun. Tentu ini merupakan jumlah uang yang sangat besar. Upah buruh 17 tahun. Sehingga Bapak Ibu, talenta bisa diartikan anugerah, yaitu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang patut disyukuri
dalam kehidupan hari demi hari dari Tuhan. Tetapi saudara, talenta juga memaknai bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan sebagai kepercayaan Tuhan, sebagai orang-orang yang ditunjuk, diangkat, dan dilayakkan sebagai rekan-rekan kerja Tuhan, dilayakkan untuk melakukan tugas dari Tuhan, sesuatu yang berharga menjadi rekan kerja Tuhan. Dan lagi saudara, sebagai rekan kerja Tuhan, sebagai orang yang dipercaya, tentu dituntut untuk bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dalam hal menerima dengan syukur talenta itu, dan juga mengembangkan, memakai talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, dari perumpamaan talenta itu menekankan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus hendak menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang tanpa kecuali dipercayakan talenta kepadanya. Jemaat Tuhan, kalau kita meneliti, melihat ulang kehidupan kita masing-masing, melihat diri kita masing-masing, pasti kita akan menemukan talenta. Bisa berupa bakat, bisa berupa kemampuan, bisa berupa keterampilan yang merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saudara, setiap orang dipercaya talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dilihat oleh Tuhan dari atau dalam kehidupan kita masing-masing. Di perikop tadi ada yang di titik 5, ada yang di titik 2, ada yang di titik 1. Demikian juga kehidupan kita masing-masing, saudara. Talenta saya mungkin berbeda dengan talenta saudara, tetapi Tuhan menitipkan talenta karena Tuhan yakin kita mampu mengembangkan dan melakukan, mewujudkan talenta itu menjadi berkat dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian yang ketiga, saudara, seorang yang dipercaya atau diberi talenta dituntut untuk bertanggung jawab, menggunakan, mengembangkan talenta itu di dalam kehidupannya, supaya talenta yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, bisa tumbuh berkembang, dan akhirnya talenta yang terwujud itu bisa memberkati hidupnya dan juga memberkati orang-orang sekitarnya. Kemudian yang keempat, saudara, setiap orang yang tidak mempergunakan dan tidak mengembangkan talenta atau anugerah Tuhan dalam kehidupannya akan diberi hukuman, dan juga talenta itu akan diambil dan diberikan kepada orang-orang sekitarnya. Anugerah, kepercayaan, sekaligus merupakan tanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu demi memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, supaya kita bisa mengembangkan talenta itu menjadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, maka yang pertama, saudara, mari kita senantiasa belajar menerima dengan syukur apapun talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita iri dengan talenta orang lain. Janganlah kita minder kalau kita merasa talenta kita lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan talenta orang-orang sekitar kita. Tuhan memberikan talenta itu pas kepada setiap orang yang Dia percaya. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita setia menggunakan talenta itu.
Jangan kita menyimpan talenta yang kita miliki, takutnya akan hilang. Tetapi mari kita mempergunakannya dengan baik dan tepat supaya menjadi berkat bagi diri kita maupun bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita setia mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu melatih talenta kita itu agar semakin baik, dan semakin baik lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan penuh tanggung jawab agar berhasil. Dalam arti tidak mudah menyerah, walaupun kadangkala kita mengalami kegagalan, tetapi kegagalan kita yakini sebagai kesuksesan yang tertunda. Mari kita berkembang, dalam arti mengalami perubahan, mengalami perbaikan, mengalami peningkatan dalam segala hal. Dan mari kita merasakan kebahagiaan, dalam arti dapat menikmati dan menjalani kehidupan dengan sukacita. Jemaat Tuhan, ketika kita penuh tanggung jawab, ketika kita bisa mengembangkan diri kita dengan baik, dan ketika kita hidup di dalam kebahagiaan, maka saudara, kita akan dimampukan Tuhan sebagai orang-orang yang dipercaya dan mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan kita itu kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikatkan pengakuan iman tasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah talenta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah talenta-talenta itu mampu kami pergunakan dengan baik, mampu menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, sehingga semakin baik dan semakin memberkati kehidupan kami maupun kehidupan orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mempercayakan banyak talenta kepada kami. Mampukan kami pula mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebahagiaan, keakraban atau kehangatan hubungan antar anggota keluarga. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih mereka. Biarlah kami semakin mampu saling mengasihi, menolong dan mendoakan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono. Biarlah pelayanan-pelayanan yang masih dilakukan
boleh memberkati jemaat, menolong jemaat untuk tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat dan tetap sehat di dalam kehidupan dari hari ke hari. Berkati Tuhan keluarga-keluarga anggota jemaat, supaya mereka juga sungguh-sungguh mengalami kecukupan berkat dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember di berbagai provinsi, di berbagai kota dan kabupaten, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga ada pemimpin-pemimpin yang terpilih dan boleh memimpin provinsi, kota atau kabupaten dengan lebih baik lagi. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh memimpin dengan hikmat Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka memberkati seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk keadaan kami, keadaan bangsa kami, keadaan dunia. Kami terus berdoa ya Tuhan, supaya pandemi corona ini segera berakhir, berlalu dan hilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, Tuhan dampingi, Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan, peralatan medis, sehingga mereka boleh bersukacita ketika kesembuhan sungguh-sungguh mereka rasakan dan dapatkan. Berdoa bagi yang bergumul, biarlah Tuhan mendampingi dan mereka boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 998 995 atas nama GKI Gonomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan dengan doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua dan yang di dalam dia, telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
saudara, mari kita tetap menjaga setiap kepercayaan dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Bapa meliputi kehidupan saudara. Kesetiaan Kristus menuntun langkah saudara. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat dan kekuatan bagi saudara kini dan selamanya. Amin.